Berdasarkan dengan aturan yang diedarkan oleh pihak kepolisian, memang seharusnya hari ini merupakan hari pertama penerapan dari rekayasa lalu lintas ganjil genap menjelang perhelatan KTT G20. Namun di tempat saya berada saat ini, yakni di Jalan Raya Bypass Ngurah Rai di kawasan Jimbaran, seperti yang terlihat di sebelah saya ini merupakan salah satu pertigaan yang cukup ramai begitu, dan memang lalu lintas pada siang hari ini juga cukup padat. Kendaraan yang melintas di jalan raya ini memang cukup ramai karena ini memang merupakan salah satu jalan protokol di kawasan Bali dan menuju ke lokasi atau event utama dari KTT G20. Dan pada siang hari ini dari pihak kepolisian masih belum ada penerapan ganjil genap menjelang KTT G20 sesuai dengan aturan yang berlaku mulai pukul 8 pagi waktu setempat pada saat kami tiba di sini, hingga pada siang hari ini masih belum terlihat bahwa pihak kepolisian ini menerapkan aturan atau rekayasa lalu lintas ganjil genap, dan lalu lintas juga berjalan seperti biasa. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan petugas kepolisian yang ada di lapangan yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dan tidak bersedia diwawancara. Namun ia menyebutkan bahwa sebenarnya rekayasa lalu lintas ganjil genap ini mereka sudah standby untuk menggelarnya. Namun sudah terlihat ini sudah ada signage atau tanda atau rambu-rambu jalan yang sudah standby bertuliskan ganjil genap dan pembatasan mobil barang pukul 6 hingga pukul 10 malam. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Pukul 6 pagi waktu setempat hingga pukul 10 malam waktu setempat. Namun signage ini tidak dipasang di jalan raya karena menurut pihak kepolisian atau petugas lalu lintas yang ada di lapangan, ini masih belum ada arahan dari atasan ataupun pimpinan untuk melakukan rekayasa lalu lintas, dan salah satu alasannya adalah karena dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan yang parah kalau penerapan rekayasa lalu lintas ini dilakukan. Karena pada dasarnya jalanan di kawasan bypass Gusti Ngurah Rai ini juga sudah sangat ramai begitu pemirsa. Nah, untuk informasi, memang kalau regulasi ganjil genap ini diterapkan, kalau dari surat edaran dari peraturan resmi yang dirilis oleh para pihak kepolisian, ini tidak akan ada bentuk sanksi tilang begitu. Jadi bentuknya hanya imbauan saja kepada masyarakat, dan sebenarnya ini adalah permintaan atau arahan dari kepolisian untuk meminta para warga Bali dan juga pengguna jalan raya tentunya untuk tetap kondusif dan kooperatif selama KTT G20 berlangsung. Nah, bagaimana respons masyarakat Bali? Memang hingga pada siang hari ini seperti yang terlihat semua berjalan kondusif, semua masih aman, dan tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga di Bali. Mereka sebenarnya cukup terganggu dengan kemacetan yang terjadi, namun karena memang kondisi ini merupakan hal yang positif terhadap ekonomi Bali, maka mereka mendukung. Dan juga memang warga Bali ini tipikalnya sudah terbiasa dengan event-event internasional seperti ini. Bahkan kalau melihat ekonomi, laporan dari Badan Pusat Statistik begitu, tercatat bahwa PDRB daerah Bali ini memang sumbernya seperti event yang pada saat ini sedang dilaksanakan, yakni di KTT G20. Bahkan Provinsi Bali ini tercatat tumbuh 8,09% secara year on year pada triwulan 3 2022 atau menjelang acara puncak di KTT G20. Dan sektor-sektor yang menopang tidak lain dan tidak bukan adalah seperti misalnya sektor akomodasi, kemudian makanan dan minuman, pertanian, konstruksi, dan juga perdagangan. Nah, event G20 ini sendiri memberi sumbangsi sekitar 1% terhadap produk domestik bruto di Bali. Jadi masyarakat Bali meskipun memang cukup banyak terjadi kemacetan dan antrian kendaraan karena persiapan, kemudian ada simulasi pengantaran dan penjemputan kepala negara, namun mereka tetap mendukung event ini karena ini merupakan hal yang positif bagi ekonomi di Bali. Berikut keterangan dan juga pendapat dari sejumlah warga di Bali. Penerapan ganjil genap ini mungkin cukup bagus untuk menerang kemacetan. Terus nanti kalau udah ganjil genap beli naik apa dong? Mungkin fasilitas umum. Ya. Berarti mendukung ya? Ya, mendukung. Kalau dibilang mengganggu, ya namanya juga sudah kita dibatasi, ada buka tutup jalan, ya jelas. Namun kita sangat mendukung adanya G20 di sini biar berjalan lancar. Jadi apapun itu konsekuensinya kita harus terima untuk melancarkan dan menyukseskan G20 di sini. Senang juga sih karena kan bisa mengenalin Bali, jadi semua lebih tahu Bali nanti. Sama juga
meriah sih, baru pertama juga kan G20, jadi senang juga sih bisa lihat. Selama seminggu terakhir ini memang terjadi pengaturan lalu lintas. Jadi itu hal yang wajar bagi kita karena ini event dunia ya. Apalagi negara kita sebagai presidensinya kita sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ini sukses sehingga kedepannya Indonesia akan semakin mendapat keperhatian dunia dan juga khususnya Bali untuk pariwisata. Kita berharap akan lebih bangkit lagi, apalagi masa-masa pandemi itu kemarin kita betul-betul mengalami suatu keanjlokan. Dengan kesuksesan G20 ini kita berharap semua ekonomi akan bangkit, terutama Bali. Ya pemirsa, kami tim CNBC Indonesia akan terus melaporkan situasi baik di sekitar maupun di event KTT G20 Bali secara langsung sejak tanggal 8 hingga 18 November mendatang. Sementara demikian,